pengen masuk surga, kalau dipandang suaminya nyenengin. Tuh, ini kan kadang-kadang ya kalau ngaji cantik-cantik begini ya, alhamdulillah, mau buka ke PKK dandan dulu ya cantik-cantik, iya Pak ya, belum lagi kondangan, Masya Allah, bedak dipakai, minyak disemprot, betul apa benar? Begitu tidur sama suami daster bolong, ya ada yang begitu, ada ya. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya akramal khalqi ma liman aluhu bihi siwaka 'inda hulul hadithil amami ya Rabb baligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wami aman ba'da am alladzi iftataha bi afdalil ashhuri syahril muharram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asba'ihi, thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'il muhaddithin wa uqara'i wa mufassirin والشهداء والصالحين وسادة الصوفية المحققين
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami'il awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bakhriha min yaminiha ila shimaliha wa ila arwahi abaina wa ummina wa jadatina wa auladina wa ikhwanina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan abdikal fakir wa nakhusu khaswah. Ibu monggo disebutkan kedua orang tuanya masing-masing. Ghafarallahu lahum syalilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khadratul mukarramun, para alim, para kiai, para sesepuh, wabil khusus saya punya guru di Serimpi 2, Kiai Jamaluddin. Moga-moga beliau beserta ibu dipanjangkan umurnya, serta yang saya hormati Bapak Suwanto, Ketua RT 02. Alhamdulillah, ini Ketua RT itu orang segini banyaknya yang ganjarannya paling banyak Pak RT, Pak. Kenapa? Sabar. Sabar. Kalau orang jadi ketua RT itu kayak asbak, tahu asbak kan? Iya. Tatkala rokoknya masih utuh diences, tatkala sudah jadi puntung dibuangnya di asbak, kayak tong sampah. Kejunya dimakan, betul apa benar? Bungkusannya yang kotor dibuang di tempat itu Pak RT. Moga-moga panjang umurnya ya Pak. Alhamdulillah. Terus yang kedua, saya muliakan yaitu Bapak Waluyo. Moga-moga rumahnya ini Pak berkah, amin ya robbal. Sebab rumah yang dibuat ngaji itu rumah yang sangat langka. Jadi mudah-mudahan rumahnya bukan sekedar dihuni untuk ketenangan hidup, namun dunia wal akhirah. Terus Bapak Wardani, moga-moga beliau ini mimpin majelis taklimnya ini yang ikhlas. Insya Allah kalau bertepatan dengan tahun baru kita ngadain ya lesehan ngaji seperti ini, insya Allah majelis taklim Al-Kausar makin nambah maju, amin Allahumma. Khadratul Mukarramah Hajah Warsih, moga-moga beliau ini bisa mencurahkan keagamaannya di masyarakat kita, amin ya rabbal. Hadratul Mukarramah Hajah Yuyun serta Ibu Nurlaila, moga-moga mimpin PKK-nya diberikan keberkahan dari Allah, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sidang taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Malam ini kita bisa ngaji, bisa kumpul,
Moga-moga ibu, bapak semuanya diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Teruskan Bu, dan majelis taklim ini moga-moga teruskan ngajinya insya Allah. Lumayan Bu, ini barang langkah ya, barang langkah. Man tamassaka bisunnati inda fasada ummati falahu ajra mi'atin syahid. Nih Bu, barang langkahnya di sini, makanya teruskan ngajinya ya insya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memegang teguh sunnahku, kata Rasulullah, termasuk kita menghadiri majelis taklim, termasuk kita menghidupkan majelis taklim, inda fasada umati, sementara umatku nggak doyan duduk di majelis taklim. Kan ini sekupnya se-RT ini ya. Iya Pak ya. Pak RT kalau disensus se-RT itu kira-kira berapa Pak RT? Hah? Banyak ya, alhamdulillah. Ini yang sudah menggugurkan sunnah Nabi. Inda fasada umati, sementara umatku sudah nggak doyan duduk di majelis taklim. Falahu ajra mi'atin syahid. Nih Bu, ganjarannya 100 orang mati syahid, ibu dapat duduk di ganjaran ngaji. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ini Pak Waluyo nih, Masya Allah ya. Inna dhaifa dakhala baital mu'min. Nih Pak Waluyo, sungguhnya tamu masuk ke rumah sampean hari ini nih. Ngerti sampean ke orang sini? Sesungguhnya tamu pada malam ini masuk ke rumah Pak Waluyo dan Ibu Waluyo. Idza dakhala ma'ahu alfu rahmatin wa alfu barakatin. Amin Allahumma. Nih Bu Waluyo ya, mangga. Sungguhnya kalau ada tamu masuk ke rumah Ibu Waluyo malam ini, termasuknya ke rumah seorang mukmin, dakhala ma'ahu alfu barakatin, berbarengan dengan masuknya 1000 berkah, 1000 rahmat Pak Waluyo. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi nanti ini kan 3 bulan sekali apa sebulan sekali? 3 bulan. Alhamdulillah masih belum tekor sama makan ya Pak ya? Belum. Bu, kalau makan sehari berapa kali Bu? 3 tuh. Ngajinya 3 kali, 1 kali 3 bulan. Kira-kira tekoran mananya ya? Allahu Akbar. Ini tadi dari rumah kemari ya. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita syukuri Bu, duduk di majelis taklim kayak begini. Ya. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini kata Rasulullah. Ini bapak-bapak yang dari rumah kemari nih Pak, berjalan menuju ke rumah Pak Waluyo dalam rangka pengen ngaji. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Nih Bu, jalan ibu dari rumah kemari nih Bu, dimeteri sama malaikat, diukur jalannya untuk dijadikan jalannya ibu menuju surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma.
Masa nggak doyan ngaji kalau jalan aja udah kayak gitu. Coba besok, mulai besok ditarik sebulan sekali gitu ya. Insya 3 bulan sekali, makannya sehari 3 kali. Tegur ya. Alhamdulillah. Ini bulan apa, Bu? Bulan Juli. Ini bulannya kaum ibu pada begini gitu. Iya, Pak ya? Bener nggak, Bu? Bulan Juli bulannya ibu-ibu lagi pada begini, ada yang dipegangin kepalanya. Kenapa, Pak Ustadz? Daftar ulang. Betul. Betul apa benar? Daftar murid baru. Betul? Sepatu baru. Baru baju seragam, tasnya. Allah, apa nggak begini kepalanya? Ini bulannya mak-mak. Insya Alhamdulillah masih mau pada ngaji, apalagi ini berketepatan dengan tahun baru tamassaka bisunnati anda fasada ummati falahu ajrum mi'atin syahid. Nih. Apa yang disabdakan oleh Nabi udah bener-bener. Sudah nyata. Iya, Pak ya. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, termasuk sunnahnya Umar bin Khattab, ini sama dengan sunnah Rasulullah, masih dipegang ngerayain tahun baru Islam. Sementara orang umat Islam itu sendiri kira-kira ngerayain tahun barunya yang mana? Yang gegap gembita yang mana? Monggo. Ini mak-mak begini nih kalau tanggal 31 ya siangnya tuh beli areng. Ini model begini nih saya tahu. Iya, Pak ya. Beli areng, beli ikan. Alhamdulillah. Awas, hati-hati, jangan keliru ya. Ya Allah. Pokoknya kalau kita ngikuti punyanya orang lain, insya Allah banyak kesasarnya. Iya, Pak ya. Wong jam 12 malam ditungguin, coba. Ditungguin 10 menit sebelum jam 00 itu duit dihambur-hamburin. Betul. Iya, Pak ya. 10 menit sesudah jam 00 diambur-amburkan lagi. Udah begitu makan. Kira-kira kalau pantaran orang seumuran begini nih, makan jam 12 malam ke bawah, kira-kira bagus apa bagus? Diabetes, kolesterol. Ngikutin orang lain pasti sering kesasar. Iya, Pak ya? Monggo. Masya Allah. Di sono kampung saya ya. Kalau jam 00 ditungguin, setelah ditungguin salaman. Masya Allah. Baginda Rasul bersabda, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah SAW? Ketemunya kedua seorang muslim, apakah di pasar, apakah di sekolahan, apakah di masjid, apakah ketemu di mana? Lemparkan salam lalu ulurkan tangan untuk jabatan tangan. Illa ghufira lahuma, dari kedua-duanya ini sudah rontok dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum tangannya berpisah. Artinya kalau kita ngelihat ajaran Rasulullah, salaman kapan saja, bukan pada jam 00. Jam 00 ditungguin selamat pala lu bau pelet.
Masya Allah ya. Hati-hati. Ini malam ini dapat sunnah, dapat sunnahnya Nabi. Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kata Rasulullah, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan kepada sunnahnya khulafaur rasyidin. Ini yaitu tadi beduk maghrib itu kita berpindah tanggal, berpindah tahun. Punten Pak Kiai, ya ini ngaji biar ketemu, ya biar ngerti. Begini bid'ahnya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu keadaan Al-Quran masih di daun-daun lontar, di pelepak-pelepak kurma, di kulit-kulit onta, belum dikumpulkan. Tatkala Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, 70 penghafal Al-Quran gugur di medan perang awalnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, gawat kalau begini. Penghafal Al-Quran sudah gugur 70 orang. Berarti nanti Al-Quran tidak ada lagi di zaman ke zaman. Sehingga Umar bin Khattab usul sama Abu Bakar Siddiq supaya Al-Quran yang masih belum dikumpulkan tadi, supaya dikumpulkan jadi satu buku, satu mushaf. Kata Umar bin Khattab tatkala khalifahnya Abu Bakar Siddiq. Lalu dipanggillah Zaid bin Sabit, termasuk Sayyidina Ali dan seterusnya yang alim-alim, 10 orang. 10 orang ini menjadi satu tim perumus menuliskan Al-Quran. Tatkala Abu Bakar Siddiq sudah lengser dari khalifah, belum jadi. Tatkala Umar yang mengusulkannya pun begitu lengser jadi khalifah, belum jadi. Begitu Sayyidina Utsman bin Affan setelah jadi khalifah, barulah jadi satu mushaf Al-Qur'an. Makanya ini disebutnya mushaf Utsmani. Paham ya Bu? Jadi ini barang bid'ah, tidak diperintahkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Nabi kalau ada Al-Quran seperti ini. Sehingga kalau Nabi membaca Al-Quran, ya nggak pernah cium Al-Quran. Wong Qurannya belum ada secara mushafnya. Betul apa benar? Jadi kita yang begitu ada mushaf, hormati itu para tim yang menyusun Al-Quran sehingga kita cium. Nggak apa. Kalau ada orang mau balik, wong Nabi nggak pernah mencontohkan nyium Al-Quran, wong Qurannya belum ada kok. Ini orang kudu ngerti sejarah. Iya Pak ya? Qurannya belum ada yang sebegini ini, belum ada. Jadi zaman Rasulullah, kalau salah para sahabat nanya ke Rasulullah, adanya di kelopak-kelopak ini, kepala pada hafal. Jadi yang namanya bid'ah tidak semuanya dolal, tidak semuanya sesat. Ini ibu-ibu kudu ngerti. Nanti kalau dikit-dikit ada orang ngomong bid'ah, lah dianya megang HP. Ini zaman Nabi nyontohin nggak? Nabi megang HP nyontohin nggak? Nabi pernah berkomunikasi lewat HP nggak? Artinya ini benda tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi. Lah kalau kita menggunakan berarti kita paham. Ini kudu ngeh, ngajinya kudu begini yang ngeh ya. Insya maklum karena saya orang kampung jadi ngomongnya ngeh, ngerti ngeh nggak orang sini? Biar paham ya. Insya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita kedatangan tahun baru
Ini Bu, yang jadi renungan kita, yang jadi pelajaran kita, hakikatnya umur jatah kita dikurangi sama Allah, dikurangi. Ini nih, Ibu ini nih masih Masya Allah, masih sehat ya Bu, Alhamdulillah. Kalau jatahnya 90 tahun, begitu tahun 1445 sudah dikurangi 1 tahun lagi. Tinggal berapa? Gitu. Jadi kalau umpamanya ada orang ulang tahun ya, iya Pak ya, hakikatnya jatah umurnya sedang dikurangi. Kira-kira pantas nggak kalau tahun baru, ulang tahun, jingkrak-jingkrak, lupa sama Allah, kira-kira pantas apa pantas? Umurnya sedang dikurangi oleh Allah. Betul. Jalanan aja tadi sepi jalan. Coba kalau di tahun baru lain. Kira-kira mayoritasnya penduduk ini orang apa ya? Monggo bareng-bareng ya. Ini ada ketimpangan, sedangkan Rasulullah jauh-jauh hari bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasada ummati falahu ajru mi'atin syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah Nabi, orang-orang gak doyan ngerayain tahun baru kita masih alhamdulillah. Orang-orang gak doyan duduk di pengajian kita, alhamdulillah. Ini dapat ganjarannya 100 orang mati syahid. Jadi kembali Ibu, Bapak, jamaah, tahun baru itu yang paling pantas kita kembali kepada wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini. Setelah kita tahun baru, ayo ingat jatah umur kita dikurangi, udah kembali ntar malam sama Allah. Ngerengek tuh ya Allah, dosanya banyak bener ya Allah. Coba renungkan Bu, 24 jam aja, 24 jam, kira-kira kita ini banyak ganjarannya apa banyak dosanya? Monggo bareng-bareng. Ini kan kalau lagi ngaji nih anteng bener ya. Iya Pak ya, ingat sama Allah. Tapi begitu keluar main TikTok lagi kan gitu ya. Ya Allah. Lumayan. Masya Allah. Ya kan TikTok kan isinya nggak semua yang bagus, kadang-kadang ya. Iya, ada yang pahanya segini goyang terus. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kita kembali. Bu. Nih. Apa ini Bu? Napas. Monggo renungkan. Kalau kita banyak salahnya apa banyak dosanya sama Allah? Ini 180 kali sudbrut 180 kali Pak dalam 1 jam. 24 jam ini akan menghasilkan 4.200 kali sekian. Ini. Nah, coba kita bareng-bareng nanya ya. Ini kan dari Allah. Coba waktu COVID kemarin, orang napasnya susah, kira-kira keluarganya disusahin nggak nyari oksigen? Betul apa benar? Tatkala kita mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh jasmani kita, menghirup udara yang dibutuhkan oleh jasmani kita, apakah kita saat itu mengucapkan terima kasih sama yang punya napas? Monggo bareng-bareng. Begitu, alhamdulillah,
Subhanallah. Subhanallah. Pernah? Tidak. Iya apa ya? Lah kalau tidak, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Tapi jika kamu itu tatkala napas tidak mau bersyukur kepada Allah, nikmat Allah tidak disyukuri, maka adabku yang sangat pedih, kata Allah. Jadi monggo, jadi tatkala apa dibarengi dengan subhanallah, tidak berarti kita banyak salah, Pak. Baru sisi napas, belum mata. Kira-kira dipergunakan untuk ngaji Quran apa untuk memandangi yang bagus? Apa untuk monggo? Kan kita kadang-kadang kalau ibadah kleset dan bayak, iya bayak. Padahal kalau udah buka medsos berjam-jam kita enak. Itu kira-kira lagi nyukuri nikmat apa lagi ingkar sama nikmat? Monggo bareng-bareng ya, insya. Oleh karena itu yuk kita kembali, kita ngerengek sama Allah ya Bu, Pak. Apalagi ini Masya Allah tadi Pak Waluyo, Pak RT, kira-kira udah di atas 50 ini kan ya. Loh Pak RT belum. Coba. Jadi di tahun baru ini monggo Bu, monggo renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini jadi alat renungan nih Pak. Man atats alaihi arba'una sana, falam yaghlib khairuhu wa syarruhu, falyatahajjar ilannar. Monggo bareng-bareng. Nih. Hadis dari Rasulullah, sabda Rasulullah jadi bahan pelajaran kita. Apa kata Rasulullah SAW? Man atats alaihi arba'una sana. Oh. Barang siapa yang umurnya nyampe 40 tahun atau saat ini lebih dari 40 tahun, falam yaglib khairuhu, dalam rangka umur sudah 40 tahun lebih, falam yaglib khairuhu, tidak malah kembali ke Allah, tidak malah bertobat, sering-sering ngerengek sama Allah. Wasyarruhu, malah doyannya buang-buang waktu main HP, buang-buang waktu kadang-kadang buat ngerumpi. Ini wasyarruhu, malah doyannya yang begono-begono. Selalu meninggal dunia Pak Bu, falyatahajjar ilannar, maka tinggal dilempar ke neraka. Na'udzubillah min. Kenapa Rasulullah memakai barometer ukurannya 40 tahun atau lebih? Begini, supaya nginget-nginget kalau Nabi kita umurnya 63, standarnya ini yang dijadikan hitungan. Kalau kita sudah 40 tahun lebih, maka 63 tinggal sedikit lagi. Kira-kira banyakan yang mana? Maksudnya Nabi begitu. Monggo. Banyakan yang mana? Apalagi sampai sudah 70 tahun lebih. Berarti jatah dari Rasulullah sudah lebih. Ayo. Ntar malam bangun malam, jangan cuma kencing ngambil air, butuh tahajud, ngerengek sama Allah. Besok siangnya ada sholat duha. Kalau setiap sholat wajib ada qobliyah Pak, dia ayo disusul rasa-rasa. Dulu kita kan pernah yang begono-begono, Pernah apa pernah? Pernah. Ayo, tatkala kita dulu waktu Badr disusul, sekarang mumpung masih hidup dengan ngumpulin paha.
Insya Allah. Ibu, bapak jamaah yang kedua, ya, kita ini kalau ngaji tentang sebentar lagi kita nih Bu, ibu, supaya nanti hidupnya enak, ya, supaya kita rajin tekun ibadah, malah nggak nyombongin, tolong Bu, tatkala ada saudara kita yang lagi di kain kapani, ditengok takziah gitu ya, ditengok. Coba dilihat di sana banyak pelajaran, Pak. Itu orang tetangga saya Bu, matinya mendadak gede benar, badannya masih seger. Di sini kalau yang ngurusin orang meninggal apa? Amil, bener. Di sini apa? Amil juga, Bu. Apa yang jadi pelajaran? Kalau badannya masih seger begitu, disumpel-sumpel hidungnya, disumpel-sumpel kupingnya, nurut aja itu orang. Ada jenazah di sini protes, ada nurut, dibalikin glubrak ke sono, nurut. Iya tak ya? Padahal waktu hidupnya seremnya, nggak boleh kesenggol dikit, nggak boleh kesenggung dikit, marah. Betul apa benar? Tapi begitu ketemu Amil, sudah dihinakan oleh Allah, dibalikin ke sono mau, digulubrakin mau, dibengket mau, Masya Allah. Itu jadi pelajaran. Jadi kalau ibu bapak saat ini masih sering ada sombong, ya mungkin ada sesuatu yang kelebihan lalu sombong, mumpung sekarang Pak sombongnya belum ketemu Amil. Ntar kalau ketemu Amil, Masya Allah, dihinakan oleh Allah. Iya Pak ya. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu orang sini dikuburnya kemana? Kalimulia. Tolong Pak, kalau pengen ganjaran yang banyak, sempatkan waktu takziah, ngikutin di kubur. Setelah ngikutin tuh, ya Allah, begitu diletakkan, ya Allah, kok cuman masuknya semeter kali 2 meter, ya Allah, padahal rumahnya, ya Allah. Lalu yang dipakai cuman selembar, ya Allah, padahal bajunya, hiasannya, lalu ditutup, pengap. Kita akan ngomong lagi, ya Allah, uang segini gedenya saja pakai AC, pakai kipas angin, kok yang masuk ke semeter kali 2 meter, ditutup, rapet, diuruk, gelap. Betul apa benar Bu? Begitu nanti pulang, insya sama Allah sering nangis. Betul lah benar. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah tahun baru nih Bu, tolong tunjukkan kalau kita umat Islam, karena ini setelah tahun barunya umat tunjukkan. Dengan apa Pak Ustadz? Akhlaknya yang bagus. Dengan akhlaknya yang bagus. Sebab dari akhlak inilah kita akan bisa membawa nilai-nilai Islam menjadi bagus. Innama umamul akhlaqu mabagiyat fa in humud dhahabat akhlaquhum dahab. Nih. Harumnya lingkungan, harumnya rumah tangga kita tergantung dari penghuninya, punya akhlak apa tidak. Runtuhnya lingkungan kita, tidak wanginya lingkungan kita, tergantung akhlaknya dari warganya. Ini barometernya, tergantung akhlaknya, termasuk negara. Kalau Indonesia ini pengen jatuh, akhlaknya yang jatuh duluan. Insya Allah akhlak sama bertetangga yang bagus,
bagus ya Bu, ya, yang bagus. Ibu kan pengen masuk surga sama Rasulullah, pengen. Pengen. Man akrama jaruhu wajabat lahul jannah wa man adza jaruhu la'anallahu wal malaikatu wan nasi ajma'in. Monggo Bu, nanti diamalin ya Pak. Insya kalau kita pengen bareng sama Rasulullah di surga. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man akrama jaruhu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghormati tetangganya, ini wujud daripada memuliakan, menghormati tetangga. Akur bareng, betul. Kita hormati tetangga kita. Wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah, nanti ketemu denganku di surga. Amin Allahumma. Wa man adza jaruhu la'anallahu wal malaikatu wan nasi ajma'in. Nih Bu, Pak. Dan barang siapa yang kurang akur sama tetangganya, jahat sama tetangganya, kata Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikatnya Allah, dilaknat oleh orang banyak. Ini coba sampean 3 bulan sekali kumpul ngaji ya, umpama begitu keluar menghamburkan diri dengan masyarakat lalu kurang bagus perilakunya, apa kata masyarakat? Ngaji ya ngaji. Iya Pak ya. Ayo. Nah, oleh karena itu ibu jamaah, sama masyarakat yang bagus, sama tetangga yang bagus. Tunjukkan kalau kita orang yang habis memperingati tahun baru Islam dan orang yang ahli jam'iyah ngaji. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, tetangga saya itu kan bukan seiman dengan kita Pak Ustadz. Sekalipun tidak seiman dengan kita, Rasul menyatakan waman akrama jaruhu, hormati tetanggamu. Kalau pengen bareng di sorga dengan Rasulullah. Ya awas, ini kadang-kadang ya, iya Pak ya, kadang-kadang ada perbedaan lalu kita pisah sama tetangga, pisah sama temen. Jangan. Insya tetangga kita bukan muslim Pak Ustadz, bagaimana? Ya tetap kita hormati, kita hargai. Dia sakit, kita tetap jenguk. Apa yang dibutuhkan dalam waktu sakit, ya kita bawain. Begitu. Ini ajaran Rasulullah. Sampai meninggal dunia pun, kita tetap jenguk Pak ke rumahnya. Kan ada anak-anaknya tuh. Iya Pak ya. Kita adem-ademin, kita yang sabar ya. Moga-moga Allah ngasih rezeki sama kamu, boleh berdoa begitu. Moga-moga Allah kasih hidayah, petunjuk. Begitu doanya. Satu pesan saya, tatkala saudara kita yang sebagai notabene tetangga belum menyembah Allah, jangan dimintakan ampunan dosa. Paham nih Bu? Ya Allah, moga-moga si B ini ya Allah diampuni dosanya, diterima amal ijin, nggak boleh. Ya. Tapi jenguknya, layaknya, datang ke rumahnya diperbolehkan di dalam Islam. Hanya doa itu yang tidak dibolehkan. Dan ini tuntunannya dari Allah Subhanahu. Makana linabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau anil qurba min ba'di ma tabayyana lahu. Ini Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lin nabi, wahai tidak sepatutnya engkau nabi, walladzina amanu, wahai orang Islam tidak sepatutnya wahai orang Islam, ayastaghfiru,
lil musri, memintakan ampunan dosa buat orang yang jelas-jelas meninggalnya masih dalam keadaan belum nyembah Allah. Walau kanu ulil qurba, sekalipun yang meninggal dunia yang notabene masih seperti itu ada kerabat, ada saudara dari kamu. Min ba'di ma tabayyana lahu, sedangkan dia nyata-nyata sampai meninggal belum menyembah Allah. Tuh. Jadi takjiahnya boleh datang, apa yang dibutuhkan, umpamanya mau dikubur ke Kalimulia butuh biaya, nyoh biayanya, boleh yang begitu. Enak apa enak ngaji? Insya. Jadi yang nggak boleh apanya Bu? Doain moga-moga diapura dosa, itu nggak boleh, ya, paham? Ini namanya ngaji, ya kudu ngaji. Ini kan kadang-kadang ceramah ngaji, nguar-nguarin orang lain. Kadang-kadang kebencian dikemukakan di depan jamaah, Masya Allah. Nggak boleh ya dengerin ceramah yang begitu ya. Insya, yang kudu mendidik. Insya Allah. Sama suami kudu bagus. Ini masih pada notabene pada punya suami nggak ini? Kalau pengen masuk surga, punya akhlak dengan suami yang bagus. Ini kasihan ini. Ibu tak ajari pengen gampang masuk surga, Bu. Pengen gampang masuk surga, ini tak ajari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imra'atun khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha saratka wa amartaha ata'atska wa in ghibta anha hafidhatska fi malika wa nafsiha. Ini monggo diamalin Bu ya, sabda Rasul kalau ibu pengen gampang masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sebagus-bagusnya wanita, secantik-cantiknya para istri yang pengen masuk surga, idza nazarta ilaiha saratkah, kalau dipandang suami kudu nyenengin. Tuh gampang, tuh setuju. Asal dipandang suaminya nyenengin. Ini surga enggak usah terlalu banyak ibu-ibu, ibadahnya enggak usah terlalu banyak. Pengen masuk surga, kalau dipandang suaminya nyenengin. Tuh. Ini kan kadang-kadang ya kalau ngaji cantik-cantik begini ya, alhamdulillah, mau buka ke PKK dandan dulu ya cantik-cantik, iya Pak ya. Belum lagi kondangan, Masya Allah. Bedak dipakai, minyak disemprot, betul apa benar? Begitu tidur sama suami daster bolong. Ya, ada yang begitu ada. Ya, kondangan bagus-bagus mau tidur sama suami daster bolong. Udah dasternya bolong, utangnya putus lagi. Ya Allah, daster bolong, utang putus, disambung pakai peniti lagi. Oh, ngaji itu bener Pak. Ini boleh survei ngaji nggak salah-salah. Iya Pak ya. Coba. Lah mau ke pasar dan kira-kira buat siapa? Buat tukang jengkol. Iya Pak ya. Masya Allah. Jadi kalau mau masuk sama kamar sama suami, ambil air wudhu dulu. Betul apa benar? Sholat hajat dulu. Suami diketok sudah masuk ke kamar. Assalamualaikum. Tuh. Ini diem aja, ntar dapat hasilnya ini. Ya, insya
Insya Allah lagi tak didik Pak RT, mudah-mudahan jadi istri-istri yang gampang masuk surga. Mau kondangan disemprot serot, iya Pak ya, baunya sampai wangi bener, iya Pak ya. Begitu mau tidur sama suami pakai balsem, ya Allah. Ada yang begitu, ada. Masya Allah. Hati-hati ya. Lalu yang kedua, wa amartaha atasaska. Nih Bu, kalau pengen masuk surganya gampang ya, nyelonong masuk surganya gampang. Ini yang kedua, pesan Rasulullah, kalau diperintah suami taat. Tuh, perintah suami taat. Ini calon penduduk hati-hati ya. Ini mah kadang-kadang ya, kadang-kadang suami udah masuk kamar, kita masih main TikTokan aja, masih main medsos, kadang-kadang WA enggak habis-habis, suami udah DM 2 kali. Apalagi malam Jumat. Ini malam Jumat nih ya, tak ajarin ibu-ibu, kalau suami sudah masuk kamar, hati-hati kalau malam Jumat, sebab tatkala kita kumpul bersenggama dengan istri, bagaikan membunuh 70 orang Yahudi. Alhamdulillah. Ibu, para jamaah jangankan main HP, nonton TV, Bu. Ya. Begitu suami masuk ke dalam, lalu kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, suami dem wal Qur'anil Hakim, Sadaqallahul Azim. Toh jangan diterusin kalau sudah ada tanda-tanda dari suami. Insya Allah ya. Awas, hati-hati, baca Quran hukumnya taat suami hukumnya wajib. Insya Allah. Kalau yang jomblo segera daftar ke Pak Ustadz Jamaluddin, nanti dicariin. Insya Allah ya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in ghifta anha hafidhatka fi malika. Nih Bu, gampang masuk surga ya. Tatkala suami lagi tidak ada di rumah, itu dijaga harta suami, itu dijaga kehormatan rumah tangga, termasuk anak, dijaga. Ibu bapak, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena Bu, faktanya 72% anak bangsa ini sukses, ada yang jadi presiden, ada yang jadi jenderal, itu berkat sekolahnya yang pertama sama ibunya. Artinya dunia pendidikan ini diraih oleh kaum ibu sebanyak 72% dari ketingkatan kecerdasan anak-anak yang ada. Alhamdulillah. Coba Bu, kalau anak pengen ngadu sesuatu, kira-kira ke bapaknya apa ke emaknya? Sampai bocah baru main pertama, kira-kira ngadunya ke bapaknya apa ke emaknya? Emaknya, saking dekatnya dengan anak. Oleh karena itu Bu, ibu kepengen kalau anaknya ini pada soleh, pengen pada nyembah Allah, pada sholatnya gampang, kepengen. Tak kasih resep ya, tapi jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Insya yang pertama, ibu bapak, kalau anak generasi penerus sebagai penghuni RT 02 ini pengen jadi orang yang soleh-soleh,
pengen jadi anak yang soleha, yang pertama doain dari kita orang tua. Tuh, ya, doain. Sebab ini ada sinyal dari Rasulullah, salah satu dakwatun mustajabah, la sakka fihin nadu. Apa kata Rasulullah? Bahwa ada 3 orang yang kalau berdoa, berzikir, memohon-mohon sama Allah, doanya tidak akan dikembalikan, alias langsung dijawab oleh Allah. Siapa yang ketiga itu? Yang pertama, dakwatul walidi liwaladihi, doanya orang tua sama anak. Ini nih ibu-ibu, ini doanya makbul bener karena doain anak. Ya, jangan merasa bosan, Pak, kalau sehabis sholat Fatihai anak satu-satu. Hajatnya, ya Allah, saya bacain suratul Fatihah untuk anak yang pertama, moga-moga begini, Al-Fatihah. Dikabul langsung oleh Allah. Doanya orang tua langsung dijawab oleh Allah. Ya Bu, hati-hati ya, jangan merasa bosan. Insya Allah. Nih ibu-ibu tak ajarin Pak, kalau habis ngambil air wudhu masih ada airnya, diusap dalam. Setelah diusap, cari anak dan cucu kita, dielus-eluskan ke embun-embunannya dengan dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul. Monggo Pak, monggo dilaksanakan, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh, gampang sholat. Kalau kata waliullah Syekh Ahmad Dairobi, beliau mengatakan annahu yusannu ayyaqra'a fi udunil mauludil yumna surata inna anzalnahu li'anna man fa'ala bihi dzalika lam yuqadirillahu alaihi zina ula umurihi. Ini udah diriset Pak, dari seorang ulama besar, seorang wali Allah, di dalam kitab Fathul Huruf mengatakan, beliau mengatakan sebagusnya orang tua membacakan surat Inna anzalnahu di telinga sebelah kanannya anak-anaknya. Li'anna man fa'ala bihi dzalika, tatkala anak ibu-ibu, cucu ibu-ibu sudah dibacakan surat Inna anzalnahu lalu ditiupkan dari telinga sebelah kanannya, lam yuqadirillahu alaihi zinatula umuri. Allah tidak akan takdirkan anak kita Badr. Ini Badr nggak orang sih? Tidak akan ditakdirkan oleh Allah anak kita bermaksiat melulu. Malah tidak akan berbuat zina selama seumur hidupnya. Amin Allahumma. Ayo monggo dilaksanakan. Cucu kita ada di dalam 2 meter, jangkauannya 3 meter, baca Inna anzalnahu, tiupkan. Jangan Mbah Dukun doang yang bisa. Insya Allah. Ayo, selama ini anaknya akan ditakdirkan cerdas, gampang baca Qur'annya, nurut sama Allah dan Rasulnya, hormat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, Pak RT, tolong nanti ini disosialisasikan. Kalau anak-anak kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, nurut sama Allah dan Rasulnya, jaga pergaulannya ya Pak RT ya. Jaga pergaulan. Anak kita nih Bu, dididik sekolah, dididik agama, tetapi bergaul dengan orang yang sering ninggalin sembahyang. Kira-kira anak kita lama-lama ninggalin sholat. Dan ini diperingatkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Ar-rajulu ala dinil khalili falyanzur ahadukum mayukhal. Seseorang itu kata Rasulullah
akan digadaikan martabat orang tuanya, akan ditaruh tidak hormat kepada orang tuanya, agamanya akan dibuang dulu, imannya akan ditaruh dulu. Falyanzur ahadukum mayukhali, demi memperdengarkan ajakan temannya. Ini 15 abad yang lalu. Jadi kalau anak kita ini beda sama kita. Tadi apa ini acara? Tadi apa? Baca ahli kubur, ya apa ya? Lalu anak kita nggak bolehin ibadah ahli kubur. Jangan-jangan kesamber sama temennya. Ini hati-hati, betul apa benar? Kita kalau ngaji jamiah ibu-ibu suka baca Ar-Rahman, betul Bu? Baca Yasin, betul Bu? Sementara anak kita sekarang membid'ahkan kalau kumpul-kumpul baca Yasin, jangan-jangan kesamber pergaulannya, Pak RT. Hati-hati. Yo, bareng ditengok kembali pergaulannya ya. Insya punten, kalau di kampung saya yang kampung kayak gitu Pak, kalau udah malam ini kampal kumpul bocah muda, kadang-kadang ada yang nyuplai, akhirnya ikut. Jangan sampai terjadi di lingkungan RT 2, tengok kembali lingkungannya. Insya. Yang ketiga, taruhlah anak-anak kita Pak Bu di gedung-gedung pendidikan yang ngajari akhlakul karimah, yang ngajari Islamnya kayak kita. Ini penting nih Pak Ustaz. Akhir-akhir ini kita kecolongan dalam hal ini. Itu tuh lihat yang lagi heboh di mana? Di Indramayu. Gara-gara salah menempatkan anak di gedung pendidikan. Ini hati-hati ya. Awas. Walaupun sambil melotot tetap kita makan kerupuk lambakan begitu ya. Insya. Awas, hati-hati. Ini ngajinya mulai tegang dikit ya. Jadi ibu, bapak tolong nanti kita nempatin anak ini belajarnya yang kira-kira ngajarin Islamnya kayak kita. Kalau selama ini anak kita beda dengan kita, jangan-jangan kena gedung pendidikannya. Ingat, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Rasulullah, setiap anak yang lahir, anak kita dalam keadaan polos Pak, bersih. Illa fa'abawahu, terkecuali bapaknya ini. Au yuhawidanihi, au yumajisanihi, au yunasfirani, mau dicetak mental kayak orang Yahudi, perilakunya kayak orang Majusi, tergantung bapaknya. Hati-hati. Pak Ustadz nggak ngerti gedung sekolahan mana Pak Ustadz, pesantren mana yang kira-kira ngepas dengan Islam saya. Nih ada kiai kita di RT 02, tanya beliau. Insya Allah ya Bu ya. Insya alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Yang seterusnya ibu bapak kalau pengen anak-anak kita nurut sama Allah, amin, ibadahnya rajin, amin, sama orang tua hormat, amin, didik kasih agama di dalam rumah. Makanya kita orang tua ini kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'i. Kita orang tua ini dituntut, kata Rasulullah, sama yang dipimpinnya. Kalau kita memimpin istri dan anak nih Pak, akan dituntut sama istri dan anak. Artinya kita orang tua berperilaku yang bagus di depan anak-anak ya. Bohong jangan suka diajari ya. Insya kalau anak kita disuruh ngaji, ya mbok yo sampeane rajin ngaji dulu. Kalau ibu bapak nyuruh anaknya suruh jamaah di masjid, mbok yo sampeannya juga hadir di masjid.
Jangan anak digiring ke masjid, orang tuanya di rumah, akhirnya ganggu kayak pasar di masjid ya. Betul apa benar? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, kalau ibu bapak jamaah, anak dan keluarganya termasuk kita rajin ibadah, nurut sama Allah, berikan makanannya yang halal, Pak. Hati-hati. Ini ya. Walaupun sekarang apapun persoalannya, apapun urusannya, kadang-kadang kudu main begitu, nggak usah kita, karena nanti itu akan melahirkan rezeki yang tidak halal. Hati-hati ya Bu. Insya Allah la yadkhulul jannah. Ini peringatan yang terakhir. Lahmun wadamun nabata ala sohbi an-naru aulabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, monggo dijadikan satu pelajaran. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga itu orang walaupun ngajinya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tidak akan masuk surga. Baunya surga saja tidak. Siapakah itu? Lahmun wadamun nabatu halasuh. Orang yang di dalam perutnya nih Pak masih penuh dengan makanan-makanan yang haram. Begitu sampai meninggal dunia masih penuh, an-naru aulabi, tinggal dilempar kata Rasulullah ke neraka. Ini nanti di akhirat. Di dunianya kalau kita penuh dengan makanan-makanan yang haram, pertama ibadahnya males. Tuh. Suruh nyembah Allah nggak mau, bapaknya madep ngulon, anaknya madep ngetan. Kan sekarang terjadi itu. Kita lagi kehilangan identitas anak, kan terjadi ini sekarang nih, betul apa benar? Bapaknya di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya di tempat tertentu, cek. Betul? Lagi bertolak belakang. Bapaknya ibunya rajin ibadah, sementara anaknya pesta. Monggo. Loh ini. Kalau ada makanan-makanan yang saya itu Bu, letaknya rumahnya di daerah kampung situ belakang Pasar Agung Bu. Kalau mau khotib Jum'ah ke daerah Cilodong sana, itu kan ngelewatin jalan Depok Timur. Masya Allah, 11:30 Bu, udah kesiangan pengen buru-buru, tawuran sepanjang jalan sekolahan. Padahal badannya bagus-bagus. Inilah contoh daripada kalau anak-anak dikasih makannya yang penuh dengan makanan yang haram, hasil yang haram, maka akan berpikir bertingkah pula kepada yang haram. Insya yuk ngajinya sekian saja ya Bu. Wong ibunya romannya udah pada ngelonjor, pada pulat, pada kulit ya. Ya emang orang ngaji itu beda Pak. Coba sampean disuguhin bola 45 menit kali 2, ada tambahan, mata masih melotot. Betul apa benar? Tapi coba dengerin pengajian dari tadi, udah keleset, iya Pak ya, ngantuk. Benar apa benar? Loh ya, saya tahu diri ibu-ibu yang sudah pada keleset ya, walaupun dikasih minum teh tetap ngantuk ya. Saya sudahi insya ini yang dapat saya sampaikan Pak Waluyo, Pak RT ya, dan Pak Mardani sebagai ketua Majelis Taklim, Pak Kiai terutama ya, berkat wasilah beliau. Ibu bapak jamaah, kira-kira dari tadi putar-putar ini Bu ya, pengantaran saya ya, kalau diterima mungkin nasihat yang bagus, kalaupun salah ya tolong kebodohan saya. Kira-kira ada yang nggak paham nggak dari tadi? Monggo dipertanyakan Pak ya.
apa saja bebas tentang mengenai lingkungan maupun apa. Ya, kalau saya bisa jawab ya tak jawab, tidak bisa saya jawab ya ini ada Pak Kiai saya ini, ya ada guru saya. Atau nanti kalau bulan depan ketemu lagi, monggo, ayo Bu, Pak, yang nggak paham silakan dipertanyakan sambil saya minum ya Bu.